Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah berkenan mampir di channelku, baik yang udah nonton maupun yang udah subscribe. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan videoku kali ini masih seputar ilmu fikih. Jadi gini teman-teman, sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi setiap muslim. Seperti penjelasan aku kemarin ya, tentang rukun Islam dan hukum Islam. Dan sholat itu merupakan ibadah harian yang kita lakukan setiap hari tentunya. Dan sehari semalam itu kita laksanakan 5 waktu. Kecuali bagi perempuan yang memang sedang haid, itu ada liburnya ya, dikasih keringanan sama Allah untuk libur terlebih dahulu. Nah, sebelum sholat kita itu diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu, dan wudhu itu otomatis harus dengan air. Tetapi air yang digunakan untuk wudhu itu tidak air yang sembarangan ya, harus air yang benar-benar suci yang digunakan untuk wudhu. Nah, pengertian air suci itu apa sih? Nah, kita penting banget nih, kita wajib banget tahu. Air suci itu adalah air yang keluar dari bumi maupun langit tanpa terkena 3 najis. Seperti videoku kemarin yang pernah aku jelaskan tentang najis ya. Jadi najis itu ada 3, najis mughalladzah, mutawasithah, dan mughalladzah. Nah, jadi air suci itu air yang keluar dari langit maupun bumi tanpa 3 najis tersebut. Nah, itu bisa dikatakan air suci. Nah, air suci itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sungai, yang ketiga ada air sumur, yang keempat ada air sumberan atau sumber mata air, yang dalam konteks Jawa, bahasa Jawa biasanya dinamakan air tuk ya, sumber mata air itu yang keluar dari bumi gitu, yang hampir kayak air sumur sih, cuma dia itu enggak, kalau sumur itu kan harus kita ini dulu, gali dulu ya, harus bikin lubangnya dulu sampai berapa meter. Tapi kalau air tuh enggak gitu, jadi dia benar-benar keluar dari tanah gitu airnya, dan benar-benar bersih banget, bening. Terus yang selanjutnya ada air es atau air salju, kemudian ada air embun, dan kemudian ada air laut. Nah, jadi itu 7 air yang suci yang bisa kita gunakan untuk berwudu ya. Tetapi untuk menjadikan kita lebih paham dan tidak salah pengertian, air 7 air ini tuh masih dibagi lagi menjadi 4 macam ya, biar kita nggak salah pengertian gitu. Jadi kalau misalnya hanya penjelasannya hanya terbagi menjadi 7 macam itu tadi, kemudian kadang orang taunya setiap air hujan itu adalah air yang suci gitu. Kayak misalnya hujan deras nih, kita ambil ember, kita tadah airnya gitu di sela-sela pinggiran rumah gitu, yang biasanya ada kayak aliran air gitu. Kadang kita tadah di situ tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kadang ada kotoran cicaknya, ada kotoran tikusnya itu jatuh ke airnya, masih kita anggap suci karena itu air hujan. Itu enggak gitu. Jadi enggak seperti itu, bukan yang seperti itu. Dan dalam konteks ini air es yang dimaksud itu juga bukan air es yang misalnya kayak kita bikin es nih, dimasukin di freezer gitu, setelah beberapa jam itu beku jadi butiran-butiran es, itu dinamakan air suci. Itu enggak, itu salah, bukan itu yang dimaksud air suci. Tapi air yang misalnya benar-benar keluar dari langit dan bumi loh, kayak misalnya kita di dataran tinggi Dieng gitu contohnya, itu kan di sana kan suhunya emang dingin banget kan ya gitu. Kayak misalnya kita di Paris itu kan dingin di sana kan, kadang ada yang main es gitu kan. Nah, itu baru dinamakan air suci karena esnya itu bener-bener saljunya itu bener-bener keluar dari bumi maupun dari langit gitu, nggak yang dibuat-buat gitu. Jadi bukan buatan gitu, kalau buatan itu udah nggak masuk konteks lagi. Nah, jadi untuk menghindari salah pengertian yang seperti itu, air suci itu dibagi menjadi 4 lagi gitu, 7 air itu dibagi menjadi 4 lagi. Jadi yang pertama adalah air suci yang bisa mensucikan dan bisa digunakan untuk sesuci yang lain, kayak misalnya untuk wudhu,
untuk wudhu. Kan di sini kan konteksnya untuk wudhu, jadi air ini tuh bisa digunakan untuk mandi, untuk menghilangkan najis, dan tidak makruh untuk digunakan. Nah, yang pertama ini, dalam konteks yang pertama ini disebut air mutlak atau air yang belum direbus. Jadi air mutlak itu sama dengan air yang masih benar-benar murni, belum direbus gitu. Itu yang bisa digunakan untuk sesuci gitu, kayak air biasa lah. Itu bisa digunakan untuk sesuci. Jadi untuk wudhu bisa, untuk mandi bisa, untuk menghilangkan najis juga bisa. Kemudian yang kedua, ada air suci yang bisa mensucikan, yang bisa digunakan untuk mandi dan juga untuk menghilangkan najis selain untuk wudhu. Tetapi di sini makruh digunakan gitu loh, makruh digunakan. Kayak makruh itu kan udah pernah aku jelasin ya di videoku sebelumnya. Jadi hukum Islam ada 5. Salah satunya adalah makruh. Makruh itu berarti diperbolehkan tetapi tidak disukai. Nah, di sini yang kedua ini, pembagian air yang kedua ini adalah air suci yang bisa mensucikan gitu, mensucikan untuk yang lain selain untuk wudhu, tapi makruh digunakan gitu loh. Nah, yang dimaksud air suci di sini adalah air murni, yang biasa air murni itu yang dari kamar mandi kita itu biasanya, yang kita panaskan di bawah sinar matahari, kemudian dia kan panas kayak direbus gitu. Itu air yang makruh digunakan. Jadi bisa untuk wudhu tapi makruh, kurang disukai. Jadi kalau bisa untuk dihindari nggak pakai air itu ketika wudhu maupun sesuci yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk sesuci gitu, tapi nggak bisa mensucikan gitu, nggak bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, apalagi untuk menghilangkan najis, nggak bisa gitu, karena ya nggak bisa gitu. Yang dimaksud di sini adalah air yang sedikit gitu, air yang kondisinya air sedikit tetapi sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, hadas itu apa? Oke, langsung aja ya. Hadas itu ada 2 ya teman-teman, hadas besar dan hadas kecil gitu. Jadi hadas itu kan ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Jadi cara menghilangkan hadas kecil kan biasanya dengan wudhu, tapi hadas besar itu biasanya dengan mandi gitu. Nah, di konteks ini airnya tuh nggak bisa digunakan untuk sesuci ketika sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Contohnya gini. Contohnya di situ ada air nih dalam satu wadah, misalnya ember gitu, satu ember itu ada air dalam satu ember. Di dalam rumah gitu kan, di dalam rumah. Airnya cuma itu satu ember di dalam rumah. Serumah itu misalnya anggota keluarganya ada 4 orang gitu. Nah, misalnya si ibu nih wudhu kan pakai air itu. Airnya cuma ada seember sih, pakai air itu wudhu. Dia wudhu tuh nggak dialirin airnya tuh, nggak pakai gayung gini-gini, nggak, karena mungkin susah ya, nggak ada yang ngalirin juga gitu. Nah, dia wudhu itu tangannya tuh masuk ke air gitu, masuk ke air semuanya. Jadi mulai dari dia kumur, mulai dari dia basuh hidung, mulai dari dia cuci muka, itu dia tangannya yang nyemplung gitu, tangannya yang masuk ke air itu gitu. Wudhu, misalnya wudhunya tuh di situ gitu. Nah, itu wudhunya syah, wudhunya masih syah meskipun demikian gitu. Meskipun sebenarnya kalau wudhu itu dianjurkannya pakai air yang mengalir gitu, tapi karena memang mungkin pikirannya karena hanya ada satu ember air, mungkin dia pikirannya juga ya udahlah gitu, masukin aja gitu tangannya, karena susah juga untuk ngalirinya gitu misalnya gitu. Nah, air itu kan langsung digunakan aja untuk wudhu, wudhunya masih syah, masih diperbolehkan gitu, meskipun sebenarnya yang dianjurkan itu adalah pakai air yang mengalir, karena memang adanya air itu nggak masalah gitu. Nah, setelah itu si ibu sholat kan, udah selesai sholat, si anak pulang tuh habis bepergian, dia mau sholat juga, wudhu. Nah, itu dia, nggak boleh buat wudhu lagi. Air itu sudah tidak boleh untuk sesuci lagi, karena sudah pernah digunakan untuk sesuci dan bekas orang gitu kan, bekas orang untuk sesuci, jadi udah nggak bisa digunakan untuk sesuci lagi. Ketika si anak itu wudhu dengan air itu baik dengan cara yang sama seperti ibunya tadi dimasukin maupun dialirkan, itu sudah tetap tidak syah gitu, sudah tetap tidak syah wudhunya. Jadi yang syah itu hanya ibunya, meskipun nanti setelah anaknya gitu, misalnya dimasukin, meskipun anaknya nggak dialirin gitu, masih tetap kayak ibunya tadi, dengan cara kayak ibunya tadi dimasukin tangannya ke dalam airnya,
kemudian si bapak juga wudhu dengan cara yang sama, itu tidak sah gitu. Jadi misalnya keempat orang dalam rumah itu wudhu dengan cara yang sama, dengan air yang sama, yang syah itu hanya yang wudhu pertama kali, yaitu ibunya, yang lainnya nggak syah gitu. Atau meskipun dengan cara dialirin gitu nggak sah gitu. Karena apa? Karena itu bekas untuk sesuci, jadi nggak bisa digunakan lagi, itu dia. Oke, kemudian masuk ke yang keempat, bagian yang keempat. Yang keempat ini adalah air suci yang sudah terkena najis gitu. Atau air najis di sini yang keempat itu adalah air najis, baik itu apa, biar gampang ya penjelasannya. Jadi air najis baik itu memang airnya yang najis atau karena tidak sengaja terkena najis, itu nggak bisa untuk sesuci, nggak bisa untuk wudhu, mandi, apalagi untuk menghilangkan najis. Itu kayak contohnya, kayak misalnya kalau contohnya airnya yang memang udah najis, berarti misalnya air itu adalah ada air misalnya di situ, air 1 ember di situ, tapi airnya itu adalah air dari sungai yang memang di situ tuh kotor banget gitu, sungai yang ada popok bayinya gitu, itu najis gitu, itu air najis gitu. Jadi kan tadi kan air suci kan ada air sungai ya, tapi kalau sungainya tuh keruh terus ada bekas popok bayi, ada kotoran manusianya, itu gak jadi suci itu. Dia ada catatannya, airnya tuh harus bening, bersih gitu, dan benar-benar terhindar dari najis. Nah gitu dia. Kalau misalnya memang air itu najis gitu, itu gak bisa buat sesuci. Terus kalau misalnya 1 bak itu kena gitu, 1 bak itu kan masih kategori air yang sedikit ya, itu kena najis, misalnya kena kayak kotoran hewan gitu, kayak kena kotoran tikus atau kotoran cicak gitu, nah itu untuk sesuci itu nggak bisa gitu. Meskipun itu nggak bau gitu, airnya tuh baunya masih sama, nggak bau kotoran ayam, nggak bau kotoran yang masuk ke situ gitu, tapi tetap aja itu jadi air najis gitu, dan nggak bisa, hukumnya tuh nggak bisa untuk sesuci gitu. Nah di sini ada keterangan lanjutan. Jadi air yang sedikit yang dimaksud itu adalah air yang kategorinya itu kayak misalnya 1 bak, 1 ember itu, yang kalau misalnya terkena najis itu meskipun baunya, rasanya itu masih sama, karena memang itu air sedikit, jadi tetap dikatakan najis. Nah sedangkan pengertian air yang banyak gitu, keterangan lanjutan ini, pengertian air yang banyak itu adalah air yang bisa dikatakan banyak itu air yang ukurannya itu 245 liter gitu, atau kira-kira 63,4 cm persegi, itu bisa dikatakan air yang banyak gitu. Jadi kalau air yang banyak itu misalnya terkena najis gitu, terkena kayak kotoran cicak gitu, tapi baunya maksudnya baunya nggak kerasa gitu, rasanya juga masih sama, itu masih dikatakan suci, masih bisa dikatakan suci. Tetapi kalau air yang sedikit, air kayak satu misalnya 1 baskom gitu, atau 1 ember gitu, 1 wadah kecil gitu, kena najis, meskipun baunya, rasanya masih sama, itu tetap dikatakan najis. Jadi itu bedanya air sedikit dan juga air yang banyak. Dan itu dia tadi pemaparan tentang air suci yang bisa kita gunakan untuk berwudu, maupun untuk mandi, maupun untuk menghilangkan najis, pokoknya untuk menghilangkan hadas. Dan berikut dengan pembagiannya yang terbagi menjadi 4 macam. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika bahasa aku masih belepotan begini ya. Kalau misalnya mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, nanti aku jelaskan pakai tulisan, mungkin biar mudah dipahami lagi. Oke teman-teman, sekian pemaparan tentang air suci dari saya yang bisa digunakan untuk sesuci. Karena kalau nggak dengan air yang tadi saya sebutkan itu, kita wudhunya nggak syah ya teman-teman. Kayak misalnya pakai air sungai tapi sungainya udah kotor gitu, nggak syah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti akan aku kasih kesimpulan biar mudah untuk dipahami, dan kalau masih susah juga untuk dipahami,
bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman di bawah ini. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.